Saudara, pembahasan kita itu menyangkut sakramen pengampunan dosa. Sakramen tobat merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman orang berdosa akan pengampunan Allah yang berbelas kasih dalam gereja. Katekismus Gereja Katolik 1849 mengatakan bahwa dosa adalah salah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran dan hati nurani yang baik. Ia adalah salah satu terhadap kasih yang benar terhadap Allah dan sesama atas dasar suatu ketergantungan yang tidak normal kepada barang-barang tertentu. Ia melukai kodrat manusia dan solidaritas manusia. Ia didefinisikan sebagai kata, perbuatan atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi. Gereja Katolik mengenal dua macam dosa, yaitu dosa berat dan dosa ringan. KGK 1857, dosa berat ialah dosa yang mempunyai materi berat sebagai objek dan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. KGK 1862, dosa ringan dilakukan apabila seorang melanggar peraturan hukum moral dalam materi yang tidak berat, atau walaupun hukum moral itu dilanggar dalam materi yang berat namun dilakukan tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan penuh. Dasar untuk sakramen tobat adalah perkataan Yesus sendiri setelah naik ke surga dalam Yohanes 20, 21, 23. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni seseorang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosa tetap ada. Yesus memberikan penugasan dan otoritas yang begitu penting kepada para murid, yaitu otoritas untuk mengampuni dosa. Memang hanya Tuhan yang punya hak untuk mengampuni dosa manusia. Namun Yesus memberi Roh Kudusnya kepada para muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengampuni dosa, untuk menguduskan umatnya sampai akhir zaman. Tugas para murid kemudian diteruskan oleh para uskup dan termasuk pembantu uskup, yaitu para pastor. Maka kuasa mengampuni dosa yang diberikan oleh Yesus itu tidak hanya terberhenti pada para rasul, melainkan diteruskan juga kepada para uskup dan para imam sebagai pelayan sakramen tobat. Sakramen tobat memiliki makna perdamaian, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah sehingga manusia hidup dalam rahmat, mendamaikan hubungan umat dengan gereja sehingga menciptakan kebersamaan pada keseluruhan komunitas beriman, mendamaikan dengan semua makhluk dan alam sehingga melahirkan kesadaran akan sikap ramah kepada lingkungan. Umur dari sakramen tobat adalah 1. Pengakuan. Kita harus mengakukan dosa-dosa secara jelas dan terperinci, tapi tidak bertele-tele, dan jangan menggunakan eufemisme. Bahasa halus yang membuat sesuatu terdengar lebih baik, serta dilakukan dengan tulus penyesalan. Yang wajib dilakukan adalah dosa berat, sedangkan dosa ringan tidaklah wajib, tetapi dianjurkan jika kita melakukan pengakuan dosa dan tidak mengaku dosa berat besar yang telah kita perbuat. Itu juga dosa dan perlu melakukan pengakuan dosa lagi dan mengakuinya. Juga mengaku dosa berat, mengaku dosa bahwa kita telah melakukan pengakuan dosa sebelumnya, namun dengan sengaja tidak menyebutkan dosa berat tersebut. Dengan mengaku dosa, kita mengaku kerahiman Allah dan mau balas kasih kepadanya. Berikut, penitensi atau denda dosa
kita harus melakukan tindakan atau laku tobat untuk mulai hidup baru dalam doa, mati raga, atau karya amal. Penting sih didasarkan atas keyakinan bahwa semakin besar dosa kita yang diampuni juga, semakin besar kemurahan Allah yang kita terima. Absolusi atau pengampun dosa. Kita menerima pengampunan Allah melalui pelayanan sakramen tobat dan sekaligus tindakan gereja menerima seorang pendosa kembali menjadi anggota komunitas. Setiap orang beriman wajib mengaku dosa sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Oke, sekian dan terima kasih.